Ayo, subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5341 tiba di surga ke-6. David dan Humazi bertukar pandang dan serentak membungkuk kepada kerumunan. Hati-hati semuanya. Kita berangkat. Ling Xue menatap David, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi akhirnya, ia hanya berkata, "Saudaraku, kau harus kembali dengan selamat." Hati David melunak saat melihat air mata di matanya, dan ia mengangguk, "Tunggu aku." Dengan kata-kata itu, energi spiritual mereka melonjak, dan mereka melepaskan arobatik mereka sepenuhnya, berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka terbang ke langit. Ling Xue memperhatikan sosok mereka yang menjauh, air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Ia menyeka air matanya dan berkata dalam hati, "Saudaraku, aku akan berlatih dengan tekun dan menunggumu kembali." Mo Chen, Li Chunfeng, dan Nan Batian menyaksikan kedua sosok itu menghilang ke langit, mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Mereka semua tahu bahwa jalan menuju surga ke-6 jauh lebih sulit daripada surga ke-5. Aula ke-6 kuil suci dan aula utama aula jalan jahat keduanya merupakan lawan yang tangguh. "Semoga mereka selamat," bisik Li Chunfeng lembut. Mo Chen mengangguk. David, anak ini, memiliki hati yang kuat dan keberuntungan yang luar biasa. Dengan bantuan Guru Hu, dia pasti bisa mengatasi bahaya ini. Setelah meninggalkan kota suci pedang, David dan Humazi melesat menuju langit ke-6. Perbatasan antara langit ke-5 dan langit ke-6 terletak sebuah pegunungan bernama Punggungan Awan Pecah. Menjulang tinggi di antara awan, pegunungan ini selalu diselimuti awan tebal. Awan-awan ini mengilhami area tersebut dengan kekuatan spasial yang kaya, sehingga mustahil bagi para kultivator biasa untuk melintasinya. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat ke-7 alam abadi duniawi yang hampir tidak dapat menahan dahsyatnya kekuatan spasial ini. "Punggungan awan pecah ada di depan," kata David serius, menunjuk ke pegunungan yang diselimuti awan. "Konon, kekuatan spasial di sana sangat kacau. Kita harus berhati-hati." Humazi mengangguk, mengeluarkan 2 jimat kuning dari tas penyimpanannya, dan menyerahkan satu kepada David. Ini adalah jimat penstabil luar angkasa. Itu dapat membantu menstabilkan kekuatan spasial di sekitarnya dan mengurangi resistensi. David mengambil jimat itu dan menempelkannya ke tubuhnya. Jimat itu langsung berubah menjadi cahaya kuning redup, menyelimutinya. Seperti yang diduga, ia merasakan kekuatan spasial di sekitarnya menjadi jauh lebih lembut. Tanpa basa-basi lagi, mereka berdua lenyap ke dalam awan Broken Cloud Ridge. Begitu mereka memasuki awan, mereka merasakan tarikan yang kuat, seolah-olah mencabik-cabik mereka. Ruang di sekitar mereka terus-menerus terdistorsi, dan retakan hitam sesekali muncul, memancarkan aura yang menakutkan. "Waspadalah terhadap retakan spasial," teriak Humazi, sambil terus-menerus melemparkan jimat di tangannya. Sinar cahaya kuning turun ke area di sekitarnya, untuk sementara menstabilkan retakan spasial. David juga tetap waspada, menyalurkan kekuatan naga suci di dalam dirinya. Sisik emas menutupi lengannya, dan cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya, melindunginya dari tarikan kekuatan spasial. Pedang pembunuh naga berdengung di sisinya, energinya menebas dari waktu ke waktu, memotong retakan spasial yang mendekat. Keduanya berjuang menembus awan, telinga mereka dipenuhi desiran angin dan desisan ruang yang melengkung. Di depan mata mereka, awan yang terus bergeser dan retakan ruang membuat setiap langkah terasa berat. Setelah waktu yang tak diketahui, secercah cahaya akhirnya muncul di depan. Surga ke-6 ada di depan. Mata Humazi berkilat gembira, dan ia mempercepat langkahnya. Keduanya bergegas menuju cahaya itu, melewati lapisan awan terakhir. Pemandangan di depan mereka langsung berubah. Langit bukan lagi biru pucat seperti surga ke-5, melainkan biru tua. Awan melayang di udara bagai kapas, memancarkan aura surgawi yang kaya. Di bawah mereka terbentang pegunungan yang bergelombang, diselimuti hutan lebat. Dari hutan itu terdengar raungan binatang iblis, aura mereka beberapa kali lebih kuat daripada surga ke-5. Aura surgawi yang begitu pekat. Humazi menarik napas dalam-dalam, raut wajahnya takjub. Setidaknya 3 kali lebih pekat daripada surga ke-5. Berkultivasi di sini setidaknya akan menggandakan kecepatanku. David juga merasakan energi spiritual di udara dan diam-diam takjub. Konsentrasi energi surgawi surga ke-6 memang jauh lebih besar daripada surga ke-5.
Tak heran jika para kultivator di sana umumnya lebih maju daripada mereka yang berada di surga kelima. Ini baru surga ke-6. Jika Anda mencapai surga ke-9, surga ke-19, dan akhirnya surga ke-36, energi abadinya tidak akan begitu padat dan substansial. Bab 5342. Semoga beruntung. Di bawah langit biru, dua garis cahaya menembus awan dan mendarat dengan mantap di hutan purba yang lebat. David menarik kembali cahaya keemasan di sekelilingnya. Ujung jarinya masih terasa geli karena kekuatan ruang setelah melintasi punggungan awan pecah, sementara Humazi tak sabar untuk menghirup udara dalam-dalam, wajahnya penuh kekaguman. Wow, energi abadi tingkat 6 ini bahkan lebih lembut daripada mata air spiritual tingkat 5. Humazi mendecakkan bibirnya, dan kekuatan spiritual mengalir di tubuhnya. Ia merasa meridiannya menjadi lebih nyaman. Aku sudah lama terjebak di tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Mungkin jika aku tinggal di sini selama beberapa bulan, aku bisa menyentuh ambang alam abadi manusia. David tidak menjawab, matanya sudah menyapu sekeliling. Hutan purba ini sangat kontras dengan pegunungan angin hitam di langit kelima. Pepohonannya begitu lebat sehingga membutuhkan lebih dari 10 orang untuk berpelukan. Batangnya tertutup lumut emas pucat, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang samar. Kristal seukuran kepalan tangan menghiasi tanah, memantulkan sinar matahari dan berkilauan. Raungan binatang iblis dari kejauhan cukup kuat untuk menakuti bahkan seorang kultivator di tahap awal alam abadi duniawi surga kelima. Hati-hati, kata David, sambil menekan pedang pembunuh naga di pinggangnya. Pedang itu berdengung samar di sarungnya, sebuah peringatan. Binatang iblis dari surga ke-6 tidak hanya lebih kuat, tetapi mereka mungkin juga memiliki kemampuan aneh yang dipupuk oleh energi abadi. Saat ia selesai berbicara, suara krek yang keras tiba-tiba terdengar dari hutan lebat di sebelah kiri, diikuti oleh embusan angin, membuat daun-daun berguguran beterbangan di udara. Sesosok makhluk besar muncul dari balik pepohonan, seluruh tubuhnya tertutup sisik biru tua. Kepalanya menyerupai buaya raksasa, tetapi dengan 3 mata merah tua. Sepasang sayap berdaging vestigial tumbuh dari punggungnya. Air liur menetes dari taringnya yang tajam, langsung menggerogoti tanah dan meninggalkan lubang-lubang kecil. Itu binatang bersisik rusak bermata 3. Wajah Humazi sedikit muram, dan ia mengeluarkan 2 jimat dari tas penyimpanannya. Aku pernah melihat catatan dalam teks kuno dari surga kelima bahwa sisik binatang ini mampu menahan serangan dari dewa bumi tingkat 7. Air liurnya sangat beracun, dan yang paling merepotkan adalah mata ketiganya dapat memuntahkan aura busuk yang menggerogoti jiwa. Binatang bersisik rusak bermata 3 itu jelas mengira keduanya mangsa. Mata ketiganya tiba-tiba bersinar merah, dan aura hijau tua melesat ke arah David seperti anak panah tajam. David menggeser kakinya sedikit, melepaskan langkah pengendali api. Sosoknya menghilang menjadi bayangan, menghindari aura tersebut. Aura itu mendarat di pohon kuno di belakangnya, seketika menghitamkan dan membusukkan batang pohon itu. Dalam hitungan detik, pohon itu berubah menjadi genangan air hitam. Bagus sekali. Humazi tertawa dan melemparkan jimat itu ke tangannya. Jimat api. 2 sinar api meledak di udara, berubah menjadi 2 ular api yang meliliti binatang bersisik rot bermata 3. Ular-ular itu mendesi saat menyentuh sisiknya, tetapi gagal menembus pertahanannya, hanya meninggalkan 2 bekas hangus. Binatang bersisik rot bermata 3 itu meraung kesakitan, membuka rahangnya dan menggigit Humazi. Humazi tidak berani melawan, jadi ia segera memanggil jimat penggerak angin, melayang beberapa kaki ke belakang. Pada saat yang sama, ia melemparkan jimat pengikat dengan telapak tangan. Rune kuning terjalin di udara, membentuk jaring lebar yang menjerat anggota tubuh binatang bersisik rot bermata 3 itu. David, serang! Teriak Humazi. Cahaya keemasan berkilat di mata David, dan kekuatan naga di dalam dirinya berkobar hebat. Ia menghunus pedang pembunuh naga, melepaskan energi pedang emas yang dipenuhi api yang berkobar. Tebasan api naga. Energi pedang itu mendarat di punggung binatang bersisik rot bermata 3 itu, langsung menghancurkan sisiknya. Api menjalar, membakar dagingnya. Raung. Binatang bermata 3 bersisik busuk itu menjerit nyaring, berjuang melepaskan diri dari jimat pengikat, tetapi Humazi telah menambahkan beberapa jimat lagi, dan rune-rune itu mengencang, mengikatnya erat-erat. Api keemasan terus-menerus melahap vitalitasnya, dan napasnya perlahan melemah. Akhirnya, ia ambruk ke tanah, menjadi tumpukan mayat hangus. David perlahan melangkah maju, dan api di pedang pembunuh naga perlahan padam.
Bab 5343 Penjaga Ilahi. Ia mengamati mayat binatang sisik rusak bermata tiga dan menemukan kristal hijau pucat di dalam tengkoraknya, memancarkan energi spiritual samar. Ini kristal sisik rusak. Mungkin bisa digunakan untuk memurnikan ramuan untuk mengusir kejahatan. Ia menyimpan kristal itu dan menoleh ke Humazi. Sepertinya bahaya di langit ke-6 lebih besar dari yang kita perkirakan. Humazi mengangguk dan menyimpan jimatnya. Ayo pergi. Pertama, cari tempat yang banyak kultivatornya untuk menanyakan lokasi kuil Lein. Dan selagi kita di sana, kita juga bisa mencari tahu apa yang terjadi dengan kerajaan suci. Itu. Aku rasa itu bukan tempat yang sederhana. Tanpa henti, mereka berdua melayang ke udara, keluar dari hutan kuno. Di sepanjang jalan, mereka bertemu beberapa binatang iblis yang kuat, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah area terbuka muncul di depan. Sebuah kota kecil yang terletak di lembah, dengan papan kayu di pintu masuknya bertuliskan, Kota Kingking. Orang-orang datang dan pergi di kota, kebanyakan kultivator, beberapa mengenakan jubah, beberapa mengenakan baju zirah, dan beberapa membawa senjata besar. Aura terendah berada di tingkat ketujuh alam abadi duniawi. David dan Humazi memasuki kota dan langsung menarik perhatian banyak orang. Meskipun aura mereka telah tertahan, tekanan tingkat ke-9 alam abadi duniawi masih membuat para kultivator tingkat rendah merasa tidak nyaman. Dua rekan Taoisku, apakah kalian baru saja tiba di tingkat ke-6? Seorang kultivator parubaya berpakaian abu-abu melangkah maju dengan senyum ramah di wajahnya. Saya pemandu kota King Feng, nama belakang saya Wang. Jika Anda ingin bertanya tentang berita atau membutuhkan akomodasi, Anda bisa datang kepada saya. David memandang pemandu Wang dan menyadari bahwa ia baru berada di tingkat ke-7 alam abadi duniawi, tetapi ia berani berinisiatif untuk berbicara dengannya, yang menunjukkan keberanian. Kami ingin menanyakan lokasi kuil Lein, kata David. Selain itu, kami juga ingin tahu tentang situasi Kerajaan Dewa. Pemandu Wang mendengar Kerajaan Dewa. Setelah mendengar kata itu, wajahnya sedikit berubah. Ia melihat sekeliling tanpa sadar dan berkata dengan suara rendah, rekan Taois, urusan kerajaan dewa tidak bisa dibicarakan sembarangan di jalan. Itu adalah kekuatan tertinggi di surga ke-6. Dihuni oleh para dewa, dan mereka semua sombong. Jika kita, para kultivator manusia, menyinggung mereka, paling banter kultivasi kita akan dihapuskan, dan paling buruk kita akan kehilangan nyawa. Humazi mengerutkan kening. Sehebat itu? Apa hubungan antara kerajaan dewa dan kuil? Kudengar istana ke-6 kuil juga ada di surga ke-6. Pemandu Wang menghela napas dan mengajak mereka berdua ke sudut kedai teh untuk duduk. Ia memesan sepoci teh spiritual, lalu perlahan berkata, meskipun kerajaan Tuhan dan kuil Tuhan sama-sama milik para dewa, keduanya adalah dua hal yang berbeda. Kerajaan Tuhan adalah para dewa ortodoks, yang menempati dataran Godfall, di bagian timur surga ke-6. Para dewa di sana semuanya terlahir dengan kekuatan ilahi dan sangat kuat. Aula ke-6 kuil Tuhan kemudian menjadi terkenal. Mereka terletak di ngarai gelap, di bagian barat surga ke-6. Ilmu ilahi yang mereka praktikkan agak tidak ortodoks, dan konon mereka bahkan menangkap biksu manusia untuk meracik obat. Kerajaan Tuhan memandang rendah mereka, dan mereka tidak tunduk pada kerajaan Tuhan. Selama bertahun-tahun, mereka telah bertempur secara terbuka maupun diam-diam. Sedangkan untuk kuil Lein, pemandu Wang menyesap tehnya dan melanjutkan, kuil ini adalah salah satu dari sedikit kekuatan netral di langit ke-6, yang dibangun di atas Gunung Lein. Kepala biara kuil, Taois Wuji, adalah sosok sakti tingkat ke-9 di alam abadi bumi. Beliau baik hati dan sering membantu para kultivator manusia. Beliau menghilang selama bertahun-tahun dan baru-baru ini muncul kembali. Mulai dari kota King Feng, berjalanlah 3.000 mil ke selatan dan kalian akan melihat Gunung Lein. David mengangguk, mengeluarkan batu peri dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pemandu Wang. Terima kasih, Saudara Wang, atas informasinya. Pemandu Wang mengambil batu peri itu dan senyumnya semakin lebar. Anda terlalu sopan, rekan Taois. Ngomong-ngomong, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di kerajaan dewa baru-baru ini. Kudengar seorang bangsawan dari klan ilahi melarikan diri, dan klan ilahi telah mengirim banyak orang untuk melacaknya. Jika Anda bertemu dengan para kultivator yang mengenakan baju perang perak dan pola ilahi bersayap di jalan, pastikan untuk menjauh. Mereka adalah pengawal ilahi, klan ilahi, dan kekuatan mereka setidaknya berada di tingkat ke-8 di alam abadi bumi.
Bab 5344 Aku tidak akan kembali. Keduanya berterima kasih kepada pemanduang dan meninggalkan kedai teh. Saat mereka meninggalkan kota, Humazi angkat bicara. Aku tak menyangka kerajaan ilahi begitu sombong. Dan aula ilahi ke-6 itu terdengar lebih buruk daripada aula Dao jahat. Kuil Lein yang kita cari ada di tengah, dengan musuh-musuh kuat di kedua sisi. Perairan surga ke-6 jauh lebih dalam daripada surga ke-5. Tatapan David dalam, menatap selatan. Semakin berbahaya, semakin kita harus berhati-hati. Pertama, temukan Taoist Wuji dan cari tahu situasi di aula ilahi ke-6, lalu buat rencana. Saat keduanya hendak terbang, mereka mendengar suara pertempuran di hutan lebat tak jauh dari sana, bercampur dengan erangan teredam seorang wanita. Mata Humazi berbinar. Ada yang menarik untuk dilihat? Ayo kita lihat. David tidak menghentikannya. Ia juga merasakan aura aneh dalam suara pertempuran itu. Itu bukanlah energi spiritual seorang kultivator manusia, juga bukan aura iblis dari binatang iblis, melainkan kekuatan agung, agak mirip dengan yang digambarkan oleh pemandu klan Ilahi Wang. Keduanya diam-diam menyelinap ke dalam hutan lebat, bersembunyi di balik pohon tua, dan melihat ke arah pertempuran. Di lapangan terbuka, seorang wanita terlibat dalam pertempuran sengit dengan 3 biksu berbaju zirah perak. Ia mengenakan gaun putih panjang bersulam simbol-simbol ilahi emas, rambut hitamnya yang panjang berkibar tertiup angin. Wajahnya sangat cantik, namun diwarnai kesombongan yang dingin. Ia tidak memegang senjata, melainkan mengayunkan kekuatan magisnya dengan tangannya yang halus. Cahaya keemasan bersinar melalui ujung jarinya, dan setiap serangan berhasil memaksa mundur satu pengawal ilahi. Ketiga pengawal ilahi itu menghunus tombak berukir simbol-simbol ilahi bersayap. Bekerja dalam harmoni yang sempurna, mereka membentuk formasi segitiga, menjebak wanita itu di tengahnya. Yang mulia, menyerah. Teriak pengawal ilahi yang memimpin dengan dingin. Yang mulia telah menetapkan bahwa jika Anda kembali dan mengakui dosa-dosa Anda, hidup Anda akan diampuni. Jika tidak, kami terpaksa akan membawa Anda kembali ke kerajaan ilahi. Mengaku? Wanita itu mencibir, suaranya jernih namun dingin. Aku tidak bersalah. Ayahku, demi bersekutu dengan kuil ilahi, menikahkanku dengan putra kepala istana ketiga. Aku tidak akan pernah kembali. Wajah pengawal ilahi yang memimpin menjadi gelap. Yang mulia, ini masalah yang sangat penting bagi kerajaan ilahi. Anda tidak boleh begitu keras kepala. Karena Anda menolak bekerja sama, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Dengan lambaian tangannya, 2 pengawal ilahi lainnya menyerang secara bersamaan, tombak mereka membawa aura tajam, mengincar organ vital wanita itu. Sekilas kepanikan melintas di mata wanita itu. Meskipun kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 alam abadi duniawi, ia perlahan-lahan kehilangan pijakan melawan 3 pengawal ilahi tingkat ke-8. Sebuah tombak menggores bahunya, meninggalkan jejak darah, langsung menodai gaun putihnya hingga merah. Jika kita tidak bertindak sekarang, wanita kecil ini akan ditangkap. Bisik Humazi, sambil mengeluarkan jimat. Dilihat dari penampilannya, dia pasti bangsawan pelarian dari klan ilahi yang disebutkan pemanduang. Mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang kerajaan ilahi dan kuil ilahi darinya. Yang terpenting, Humazi menyukai kultivator wanita ini. Setelah menyelamatkannya, bisa bersenang-senang dan melepaskan sedikit emosi akan sepadan. David melirik Humazi dan tahu apa yang sedang direncanakannya. Namun, wanita di hadapannya tampaknya berasal dari kerajaan ilahi. Mungkin melalui wanita itu, dia bisa belajar tentang kerajaan ilahi dan 6 aula kuil ilahi. Maka David mengangguk. Beraksi. Sebelum selesai berbicara, Humazi melemparkan 2 jimat. Jimat pembasmi kejahatan. 2 kilatan cahaya keemasan mengenai tombak kedua pengawal ilahi, langsung meredupkan pola ilahi pada tombak mereka dan sangat mengurangi kekuatan mereka. David kemudian melesat, melepaskan langkah pengendali apinya dan langsung muncul di belakang pengawal ilahi terdepan. Pedang pembasmi naganya mengarah langsung ke punggungnya. Siapa? Pengawal ilahi terdepan terkejut dan segera berbalik untuk menangkis serangan itu. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada David. Energi pedang emas langsung menembus baju zirahnya dan menusuk bahunya. Ia menjerit, dan darah menyembur keluar. Bab 5345 Kesombongan. Melihat hal ini, 2 pengawal dewa lainnya berbalik untuk menyelamatkan. Humazi memanfaatkan kesempatan itu untuk merapal jimat pengikat,
mengikat salah satu pengawal dewa, sementara David mengayunkan pedangnya, memaksa pengawal dewa lainnya mundur. Wanita itu memanfaatkan kesempatan itu, ujung jarinya menyala keemasan, dan ia menghantam dada pengawal dewa yang terikat itu dengan telapak tangan. Pengawal dewa itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Mengetahui dirinya bukan tandingan mereka, pengawal dewa yang memimpin menggertakkan gigi dan berteriak, "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusan kerajaan Tuhan?" David tidak menjawab, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. "Keluar! Jika kau berani ikut campur lagi, kau akan mati." Api keemasan di tubuhnya sedikit menyala, dan tekanan tak terlihat langsung dilepaskan. Pengawal dewa yang memimpin menjadi pucat, takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Ia mengangkat rekannya yang terluka dan melarikan diri dengan cemas. Pertempuran berakhir, hanya menyisakan David, Humazi, dan wanita dewa di lapangan terbuka. Wanita itu menarik kembali kekuatan magisnya dan melirik mereka berdua. Matanya tidak dipenuhi rasa terima kasih, melainkan sedikit kewaspadaan dan kesombongan. Ia menyeka darah dari bahunya dan berbalik untuk pergi. "Hei, Nona." Humazi tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata, "Kami menyelamatkanmu. Kalau kau tidak berterima kasih karena sudah tidur denganku, kan?" Wanita itu berhenti sejenak, menatap Humazi, dan berkata dengan nada dingin, "Biksu manusia, jangan pikir kau bisa memerintahku hanya karena kau menyelamatkanku. Jika aku tidak dalam kondisi buruk hari ini, ketiga sampah itu sama sekali tidak akan sebanding denganku." Setelah itu, ia tidak berhenti, berbalik dan berjalan ke kedalaman hutan lebat, lalu segera menghilang. Humazi membeku di tempat, janggutnya mengembang karena marah. "Apa-apaan ini? Apa para dewa begitu sombong? Aku benar-benar ingin menangkapnya dan mengajarinya arti sebenarnya dari sopan santun." David menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Sudahlah, para dewa memang selalu seperti ini." Tapi dia menyebutkan bahwa kerajaan ilahi ingin bersekutu dengan Aula ke-6 kuil ilahi dan menikahkannya dengan putra master Aula ketiga. Itu berita penting. Aliansi? Humazi mengerutkan kening. Bukankah kerajaan ilahi dan kuil ilahi berselisih? Mengapa mereka bersekutu? David merenung sejenak. Mungkin untuk keuntungan bersama. Bagaimanapun, itu bukan hal yang baik bagi kita. Jika kerajaan ilahi bergabung dengan Aula ke-6 kuil ilahi, akan semakin sulit bagi kita untuk melenyapkan Master Aula ke-6. Kedua pria itu, yang tak lagi terobsesi dengan wanita ilahi, melanjutkan pelarian mereka menuju Gunung Lein. Di sepanjang jalan, mereka bertemu beberapa gelombang penjaga kerajaan ilahi lagi, yang tampaknya sedang melacak keberadaan wanita itu. Saat melihat David dan Humazi, para penjaga waspada, tetapi setelah merasakan aura Humazi dari alam abadi bumi tingkat ke-9, mereka menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Sekitar 3 jam kemudian, sebuah gunung menjulang tinggi muncul di depan, diselimuti kabut. Garis samar sebuah kuil tahu terlihat. Kilat keemasan menyambar dari puncak, memancarkan aura agung. Itu Gunung Lein. Mata Humazi berkilat gembira, dan ia mempercepat langkahnya. Keduanya mendarat di kaki Gunung Lein. Dua pendeta tahu berjubah biru kehijauan sedang menjaga jalan setapak di pegunungan. Melihat David dan Humazi, mereka melangkah maju dan membungkuk. "Sahabat-sahabat tauku tersayang, apa yang membawa kalian ke kuil Lein?" David membungkuk, "Saya David, dan ini Humazi. Kami datang untuk menemui pendeta tahu Wuji." Kedua pendeta tahu itu bertukar pandang, dan salah satu dari mereka berkata, "Jadi, Anda David. Silakan ikuti kami." "Apakah Anda mengenal saya?" tanya David, penasaran. "Pendeta tahu kami mengatakan bahwa jika ada yang bernama David ingin bertemu dengannya, dia akan segera membawanya," kata salah satu pendeta tahu. David tidak menyangka pendeta tahu Wuji telah meramalkan kunjungannya ke kuil Lein. Keduanya mengikuti pendeta tahu itu menaiki jalan setapak pegunungan yang dipagari pohon pinus. Udara dipenuhi aroma samar cendana dan aura surgawi. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di gerbang kuil Lein. Gerbang itu terbuat dari cendana merah, dengan 3 karakter emas, kuil Lein, terukir di atasnya. Di kedua sisi gerbang berdiri seekor singa batu, memancarkan aura penangkal kejahatan.